Aku ingin kursinya sudah sampai duluan. Usahakan kursi Bilqis sudah ada di Palestina, sehingga nanti begitu Bilqis sampai ke Palestina, dia kaget dan terkejut. Wow, amazing. Maka Nabi Sulaiman pun mengumpulkan bala tentaranya. Habis itu Nabi Sulaiman bertanya, ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina qabla an ya'tuni muslimin, sebelum rombongannya sampai, kursinya sudah sampai duluan. Siapa yang bisa? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit. Ternyata pemindahan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina ditenderkan oleh Nabi Sulaiman dan kepala dinas jin. Apa kata jin ifrit? Ana atika bi, kalau kebetulan kepala dinas ada jangan tersinggung. Ana atika bihi, saya sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Bilqis sudah sampai ke Palestina. Kira-kira tegak dari tempat duduk berapa lama? 5 detik. Tadi waktu saya tegak kan ibu ada ngitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak terkena osteoporosis. 5 detik kursi Bilqis sampai. Tapi Nabi Sulaiman mau yang lebih cepat dari 5 detik. Kata Nabi Sulaiman, ada lagi yang lebih cepat? Ada lagi yang lebih cepat? Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkata seorang laki-laki yang punya ilmu dari Al-Quran. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Kata Nabi Sulaiman, kamu mengaku lebih bisa? Iya. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Mana yang lebih cepat? Tegak dari tempat duduk atau mata berkedip? Mata berkedip. Sebelum matamu berkedip, maka kursi Bilqis sudah sampai. Begitu mata Sulaiman berkedip, kursinya sampai. Kalah jin dengan manusia. Makanya kalau ada jin sekarang dicari-cari sama manusia, kata jin, kau kemana aja selama ini? Kami udah kalah 3000 tahun yang lalu. Apa hubungannya dengan Isra Mi'raj, Ustaz Somad? Seandainya orang kafir musyrik jahiliyah membaca, dan dia tahu di zaman Nabi Sulaiman sudah ada yang bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina 3000 km sebelum mata berkedip, pasti mereka tidak akan terkejut Nabi Muhammad bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sayangnya mereka tidak bisa membaca. Kenapa? Karena mereka tidak terdaftar di perguruan Ibnu Sina. Inilah pentingnya pendidikan. Jadi nanti kalau ada di luar sana tanya, percaya Isra Mi'raj? Saya nggak percaya. Pasti bukan alumni Ibnu Sina. Kalau alumni Ibnu Sina, dunianya dapat, akhiratnya dapat, memanusiakan. Simple, sederhana, tapi penjabarannya luas. Disitulah nampak kecerdasan almarhum Puang Andi Ibrahim. Mudah-mudahan Allah membalas beliau dengan surga Jannatul Firdaus. Dari TK, SD, SMP, SMK, STAI sampai perguruan tinggi 6.000 orang. Ustaz tahu dari mana? Tadi kan sebelum acara kami ngobrol-ngobrol dulu di dalam. Dikasih saya makan pisang, tapi udah nggak ada lagi bentuknya. Apa namanya? Barongko. Habis itu dikasih pisang sama kulit-kulitnya, pisang hijau. Tak usahlah saya ceritakan, nanti menetes air liur ibu itu. Dan yang paling khasnya lagi, barongko banyak, pisang hijau banyak, tapi ini langsung dimasakkan Puang untuk Ustaz Abdul Somad. Dikasih pula lagi kain. Oh, so sweet. Salam sama istri Ustaz Somad di rumah, insya Allah Puang. Beliau
melihat saya, melihat istri saya, melihat keluarga saya, tanda beliau memuliakan ustadz. Tapi saya yakin beliau melihat saya sebagai anak, sebagai keluarga. Bersama kita, tunggu sebentar. Bersama kita di Yayasan Ibnu Sina, bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Amin ya rabbal. Almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi kalau kita cinta karena Allah, sampai ke surga Jannatul Firdaus kita akan bersama insyaallah. Tapi kalau cintanya tak karena Allah, putus di tengah jalan. Contohnya Zainuddin dan Hayati. Ustaz kok tiba-tiba ingat? Kemarin saya baru nonton. Dan ada di sini orang setiap nonton itu pasti menangis. Begitulah hati kalau sudah lembut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya naik pesawat. Biasanya saya kalau naik pesawat itu dikasih kursi yang pinggir. Di pinggir yang ada kaca-kacanya. Supaya apa? Supaya jamaah yang lewat di tengah mau salaman dan minta foto nggak bisa. Saya disuruh di pinggir. Biasanya saya disuruh di kursi depan yang kira kaki-kakinya lapang bisa istirahat. Baiknya jamaah ini kursi saya diatur, dikasih kursi yang lapang. Nggak berapa lama datanglah bidadari apa namanya? Hah? Pramugari. Datanglah dia kasih tahu. Bapak, tolong katakan siap ya. Ya, yang lain siap. Saya nggak tahu apa maksudnya siap. Bila terjadi kecelakaan, Bapak di dekat pintu. Rupanya pintu itu pintu kecelakaan. Saya pun beristighfar beberapa kali. Astagfirullah. Disangka kawan sebelah ini saya istighfar menengok rok pramugari tadi. Mana pula saya tengok itu? Saya lupa. Rupanya kursi kecelakaan. Ini jendela ini kacanya dua. Satu kaca di luar, satu kaca di dalam. Antara kaca luar dan kaca dalam itu kan kosong. Tiba-tiba saya lihat ada nyamuk di dalam. Kok bisa nyamuk ini masuk ke pesawat? Ustadz aja susah masuk pesawat. Diperiksa begitu masuk, tet. Ustadz buka ikat pinggangnya. Saya dari dulu nggak pakai ikat pinggang. Ustadz buka itu ada handphone di dalam. Begitulah sulitnya mau masuk pesawat. Ini nyamuk bisa masuk pesawat. Terbang pesawat, nyamuk pun ikut terbang. Mendarat Hang Nadim Airport, Batam. Sampai di Hang Nadim keluar. Saya nggak tahu nyamuk itu keluar atau tidak karena saya sibuk ngurus koper. Keluarlah nyamuk tadi sampai ke Batam. Lalu kemudian nyamuk di Batam bertanya, kau dari mana? Nyamuk yang ada di Batam bertanya ke nyamuk yang baru sampai di Hang Nadim. Agak kareba. Baji-baji. Kata nyamuk dari Pekanbaru. Saya dari Pekanbaru, bukan orang sini. Oh dari Pekanbaru ya. Terbang dari Pekanbaru jam berapa? Jam 7.30. Sampai di Batam jam 8.30. Gak sampai 1 jam sudah sampai. Maka seluruh nyamuk di Batam dan Kepri ketawa. Tidak ada dalam sejarah nyamuk, ada nyamuk yang bisa terbang dari Pekanbaru Riau daratan ke Kepulauan Riau dalam waktu 1 jam sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Tak ada nyamuk yang bisa terbang. Kenapa nyamuk-nyamuk di Kepri mentertawakannya? Karena mereka tidak tahu, disangkanya nyamuk ini terbang. Nyamuk ini diterbangkan oleh maha nyamuk yang sayapnya dari baja besar. Nabi SAW coba baca bunyi ayatnya. Subhanalladzi asra, diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Kenapa mereka tertawa? Karena nyamuk-nyamuk itu tidak terdaftar di Ibnu Sina. Andai mereka terdaftar, mereka bisa membedakan antara Sara Yasiru dengan Asra Yusri. Kenapa?
Karena itu dipelajari di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Itu dibahas semua dalam ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu mantik, bahasa Arab, baca Quran, ada namanya tafsir, ada asbabun nuzul, ada namanya hadis, ada asbabul wurud. Itu semua dipelajari di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, yang direktur ketua stainya adalah senior kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Dr. Juni. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kenapa Ustadz Somad ini ceramahnya tidak seperti biasa? Kok agak-agak seperti grogi dia? Ini di belakang ini senior semua. Ustadz Haruna Hasim sampai ke Kairo 1992. Ustadz Juni 1995. Ustadz Marsopwan 1997. Saya 1998. Jadi perasaan saya di depan ini seperti dacil yang sedang dinilai oleh Dewan Juri di belakang. Peserta dai cili. Ada pula ibu-ibu itu tadi yang agak-agak suaranya sampai ke telinga saya. Ganteng Ustadz tuh sekarang. Kalau Tuhan menangkap banteng di seberang pulau, kenapa Ustadz tuh nampak ganteng? Karena habis makan pisang hijau. Nah, itulah pantun yang tepat. Memang jam-jam segini ini mata melayang-layang memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya sekolah pendidikan. Wang Andi Ibrahim orangnya smart, cerdas. Dia berpikir kalau hanya sekedar makan, maka makan mati. Tapi beliau ingin amal jariah sampai hari kiamat. Maka saya nampaknya sedang tausiah, nampaknya saya sedang ceramah, nampaknya Ustadz Somad membagi ilmu. Tidak, Abdul Somad sedang menyerap ilmu. Walaupun Puang tak jumpa dengan saya, tapi ilmunya saya ambil. Doakan Ustadz Somad bisa mengikut langkah Puang Andi Ibrahim. Sebelum mati Abdul Somad bisa membuat lembaga pendidikan. Dari bunyi aminnya seperti nggak setuju nampaknya. Kita semua yang hadir, semua orang yang pernah mengecap pendidikan di Yayasan Ibnu Sina Batam ini, walaupun saya cuman TK-nya aja Pak Ustadz, masuk dalam rombongan Ibnu Sina. Saya cuman SD-nya aja Pak Ustadz, masuk cuman kelas 1. Aduh, nggak tahu ini masuk apa. Saya tamat STAI, mantap. Saya dari Fakultas Teknik Pak Ustadz, hebat. Pak Ustadz ada 3 fakultas loh, kok cuman itu yang disebut? Itu yang ku baca. Nah, makanya kita menggabungkan diri dengan Ibnu Sina, karena masuk surga itu nggak sendirian, Besti. Masuk surga itu rame-ramai. Ada-ada aja Ustadz. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, artinya berbondong-bondong. Kalau berbondong-bondong itu sendiri apa ramai? Ramai. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang beriman itu akan digiring zumara, berombongan beramai-ramai masuk surga. Dan di antara rombongan yang masuk surga itu rombongan Ibnu Sina, insyaallah. Dipanggil sama malaikat, rombongan Ibnu Sina. Tiba-tiba ada Ustadz Somad di belakang. Ditanya, loh, ini rombongan kayaknya SD enggak, TK enggak, SMP enggak, SMK enggak, STAI enggak. Ini kok masuk sini, kata malaikat. Dijawab sama malaikat yang mencatat amal. Dia pernah tausiah sekali. Masuk. Di belakang saya ada beberapa polisi, ada juga. Loh, ini kan polisi kok di sini? Mengawal sekali, masuk juga. Begitu juga dengan yang mengawal perbuatan maksiat, masuk neraka juga.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Isra Mi'raj ini dikatakan orang tidak masuk akal, sebetulnya bukan tidak masuk akal, cuman waktu pembagian otak dia nggak hadir. Maka siapapun yang tidak punya otak, datanglah ke Batam. Insya Allah makan otak-otak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mesti bersyukur, anaknya belajar. Anak ibu di mana? TK Ibnu Sina. Bangga. Bangga. Anaknya di mana? SD Ibnu Sina. Walaupun tidak ada membawa nama Islam, tapi dengan nama Ibnu Sina, otomatis sudah ada pelajaran agama Islamnya di dalam. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, Pancasila, P4, NKRI, semua ada di kepala. Tapi juga dia belajar akidah, hadis, fikih. Jangan sampai akidahnya rusak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kadang ada lembaga agama Islam, belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak. Pas diajak belajar fisika, kimia, matematika, gak perlu dipelajari, gak dibawa masuk surga. Gak usah belajar fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, gak dibawa ke dalam kubur. Memang gak dibawa ke dalam kubur, Pak. Tapi sebelum masuk kubur tuh kau kan di dunia. Memangnya mati terus. Saya siap mati. Semua orang siap mati, tapi kan sebelum mati itu kok di mana? Jadi kalau Ibnu Sina ini dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan orang Ibnu Sina tahu arti doa itu, makanya dia enggak marah. Ada ibu-ibu waktu haji marah sama suaminya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati aisyah. Heranlah bapak yang membimbing ini. Tanya, loh kok lain doanya? Rupanya istri pertama dia Hasanah, yang kedua Aisyah. Paksa disebut, kalau enggak mohon maaf Bu Aisyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa. Yang membawanya itu adalah Burak. Burak diambil dari 3 huruf. Baraka, barqu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat menyambar mata mereka. Mata bisa disambar oleh kilat. Itulah maka anak kecil jangan dipoto pakai blitz, pakai cahaya, takut hilang pandangannya. Kita pun kalau lama-lama melihat cahaya, lihat saya betul Pak Ustaz, betul kata Pak Ustaz. Asal nama melihat cahaya, saya lihat suami saya hitam. Mohon maaf. Cobalah tengok matahari itu lama-lama, habis itu lihat kawan sebelah. Iya kan? Enggak Pak Ustaz, Ustaz kami lihat tetap putih katanya. Makanya minum jus bengkoang. Saya heran melihat orang Indonesia. Cobalah iklan-iklan di TikTok, di YouTube, di TV. Heboh semuanya, suntik putih, krim putih. Padahal orang Barat, dari Eropa, dari Inggris, dari Jerman, dari Amerika, datang ke Pulau Bali, berjemur di pantai supaya hitam. Kita sudah kok ngaku. Kenapa kita tidak percaya diri? Saya kalau dibilang orang, Ustadz kok hitam? Ya memang itu kebanggaan. Apa yang mau dibanggakan lagi? Maka yakhtafu absarahum, barqu adalah kilat. Yang membawa Nabi Muhammad itu burak. Burak diambil dari kata barqu, artinya kilat. Dan kilat adalah cahaya. Jibril adalah malaikat. Malaikat diciptakan dari nur. Nur adalah cahaya. Oh, kalau begitu istri saya cahaya Pak Ustaz. Kenapa? Namanya Nur. Patutlah tadi malam waktu mati lampu jam 2,
Saya tengok tubuh istri saya itu bercahaya Pak Ustaz. Itu bukan cahaya Pak. Terus dia meriksa handphonemu. Malaikat Jibril dari cahaya, Burak dari cahaya. Apakah Nabi Muhammad itu cahaya? Ya nur ala nur. Doa Nabi Muhammad. Allahumma ja'al fi qalbi nur wa fi sam'i nur. Jadikan hatiku cahaya, telingaku cahaya, pandanganku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, atas cahaya, bawah cahaya. Waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Dalam riwayat lain, waj'alni nura, berikan aku cahaya. Nabi tidak ditolak doanya. Kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Nabi Muhammad pun cahaya, Jibril cahaya, Burak cahaya, dan cahaya berjalan. Berapakah kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya